Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, semoga selalu sehat dan semangat. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran SKI bab 5 yang berjudul Nilai Perjuangan Sunan Ampel dan Sunan Giri. Baiklah anak-anak, kita mulai materi yang pertama dahulu, yaitu nilai perjuangan Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah anak dari Sunan Maulana Malik Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gresik dengan putri kerajaan Champa atau Kamboja yang bernama Dewi Chandrawulan. Ia memiliki nama asli Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa sekitar tahun 1446 Masehi atas permintaan Raja Majapahit yang bernama Prabu Sri Kertawijaya. Prabu Sri Kertawijaya meminta Sunan Ampel untuk memperbaiki kemerosotan moral para bangsawan dan kaula Majapahit. Kemerosotan moral yang terjadi pada waktu itu diantaranya perang saudara, mabuk-mabukan, dan judi. Sesampainya di Trowulan, yaitu ibu kota Majapahit, Sunan Ampel menyanggupi permintaan raja untuk mendidik moral para bangsawan dan kaula Majapahit. Sebagai hadiah, ia diberi tanah di daerah Ampel. Sejumlah 300 keluarga diserahkan untuk dididik dan mendirikan permukiman di Ampel. Meski raja menolak masuk Islam, namun Sunan Ampel diberi kebebasan mengajarkan agama Islam pada warga Majapahit asal tanpa paksaan. Selama tinggal di Majapahit, Sunan Ampel dinikahkan dengan Nyai Ageng Manila, yaitu Putri Tumenggung Aryateja, Bupati Tuban. Dari perkawinannya dengan Nyai Ageng Manila, Sunan Ampel dikaruniai 6 anak. 2 diantaranya juga menjadi wali, yaitu Sunan Bonang atau Magdum Ibrahim dan Sunan Derajat atau Raden Kosim. Sunan Ampel juga memiliki menantu seorang wali, yaitu Sunan Giri dan Sunan Kalijaga. Pada hari yang ditentukan, berangkatlah Sunan Ampel beserta rombongan menuju daerah Ampel. Sesampainya di sana, Sunan Ampel membangun langgar atau musola atau masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah. Kemudian membangun pondok pesantren mengikuti model ayahnya, yaitu Maulana Malik Ibrahim. Metode dakwah Sunan Ampel yaitu dengan cara mengajarkan falsafah mohlimo, artinya tidak melakukan 5 hal tercela, yakni moh main atau tidak mau judi, moh ngombe atau tidak mau mabuk, moh maling atau tidak mau mencuri, moh madat atau tidak mau menghisap candu, dan moh madon atau tidak mau berzina. Falsafah ini sejalan dengan problem kemerosotan moral warga yang dikeluhkan Sri Kertawijaya. Sedangkan jasa-jasa Sunan Ampel diantaranya 1. Turut membidani lahirnya kerajaan Islam pertama di Jawa. 2. Menunjuk muridnya yang bernama Raden Patah, putra dari Prabu Brawijaya V, yaitu Raja Majapahit, untuk menjadi sultan di kerajaan Demak pada tahun 1475 Masehi. Dan yang ketiga adalah mendirikan Masjid Demak pada tahun 1479 Masehi. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi. Ia dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel. Sebagai wujud penghargaan atas jasa-jasanya, nama Sunan Ampel diabadikan sebagai nama perguruan tinggi Islam negeri di Surabaya, yaitu UIN Sunan Ampel, Surabaya. Anak-anak, demikian materi mengenai Sunan Ampel. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai Sunan Giri. Sunan Giri lahir di Blambangan tahun 1443 Masehi. Ayahnya bernama Maulana Ishak, yaitu saudara kandung Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik.
Nama lain Sunan Giri yaitu Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Jaka Samudra. Sunan Giri adalah murid sekaligus menantu dari Sunan Ampel. Pada usia 16 tahun, Sunan Giri dan Sunan Bonang menimba ilmu di negeri Pasai atau Aceh. Keduanya belajar kepada Maulana Ishaq maupun guru-guru lainnya, misalnya Syekh Awalul Islam. Setelah 3 tahun belajar di Pasai dan masa belajar itu sudah dianggap cukup oleh Syekh Maulana Ishaq, kedua pemuda itu diperintahkan kembali ke Tanah Jawa. Setelah kembali ke Tanah Jawa, Sunan Giri mendirikan pondok pesantren di daerah perbukitan Desa Sidomukti, Gresik. Karena tempat itu adalah dataran tinggi atau gunung, maka dinamakan pesantren Giri. Giri artinya gunung. Jasa-jasa Sunan Giri. Jasa Sunan Giri yang terbesar adalah perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa, bahkan ke seluruh Nusantara. Jasa yang lain adalah menjadi hakim dalam perkara pengadilan Syekh Siti Jenar, yaitu seorang wali yang dianggap murtad karena menyebarkan paham panteisme. Dalam bidang kesenian, beliau juga berjasa besar karena beliaulah yang pertama kali menciptakan tembang Asmaradana dan Pucung. Beliau pula yang menciptakan tembang dolanan anak-anak yang bernafas Islam, misalnya Jamuran, Cublak-cublak suweng, Ilir-ilir, Citungan, dan Delian. Anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.